Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini di video saya untuk lanjutan dari tutorial tentang Firebase. Nah, di tutorial video saya sebelumnya, saya sudah menyampaikan untuk bagaimana caranya kita menyiapkan autentikasi sekaligus database-nya melalui Firebase. Nah, ini adalah tampilan yang sebelumnya sudah kita buat. Oh iya, sepertinya di video saya sebelumnya saya kayaknya kelupaan menambahkan email di Firebase ya. Mungkin saya cek dulu di sini. Nah, mungkin jika Anda sudah melihat di video saya sebelumnya, saya menggunakan nama project CRUD Firebase. Nggak usah khawatir, ini cuman sedikit berbeda, saya tambahin nama projectnya aja, cuman saya tambahin MY depannya karena tadi sempat error. Oke. Ini sudah sampai tahap yang saya kira sama ya dengan video saya sebelumnya. Mungkin saya cek dulu di sini bagian autentikasi. Oke, kemudian nah ini bagian yang Gmail ini saya buka dulu sebentar. Nah, yang di bagian Gmail ini sepertinya di video saya sebelumnya saya kelupaan memasukkan alamat email yang didukung, tapi memang ada beberapa Firebase yang memaksakan kita harus menginputkan emailnya. Kalau tidak diinput dia tidak bisa disimpan. Nah, sepertinya kemarin saya lolos dari hal tersebut ya. Mungkin buat Anda yang belum bisa login, maksudnya belum bisa klik login di aplikasinya, mungkin masalahnya. Oke, ini kita lewati ya. Saya harap teman-teman di sini nggak ada masalah untuk memasukkan emailnya. Kita lihat aplikasi kita yang terakhir. Saya coba aplikasi saya dulu ya. Ini saya running projectnya. Oke, ini sudah sukses terinstall. Kita buka aplikasinya. Oke, ini adalah halaman utama dari aplikasi yang terakhir sudah kita selesaikan dari video tutorial saya sebelumnya di bagian pertama, yaitu untuk persiapan membuat CRUD Firebase. Nah, ketika kita klik login, karena memang semua di sini not available ya, yang available hanya bagian tombol loginnya aja. Nah, ketika kita klik tombol login, kita ditanyakan mau pilih akun apa begitu ya. Nah, ternyata di aplikasi saya sebelumnya itu nggak bisa gitu pilih ini, langsung keluar gitu ya. Nah, ternyata saya lupa belum mendaftarkan email yang tadi saya tunjukkan itu. Nah, ini di sini login berhasil, yang artinya saya sudah berhasil masuk ke aplikasi ini dengan login saya yang Gmail tadi sudah kita gunakan. Oke. Nah, di sini kita belum bisa menginput datanya dikarenakan kita belum melakukan suatu fungsi create data. Oke. Nah, di video saya kali ini saya akan mengajak Anda bagaimana caranya kita membuat suatu create data. Oke. Nah, pertama yang harus kita lakukan, kita akan masuk ke bagian ini kita tutup dulu aja. Oke. Sekarang kita masuk ke asisten. Di sini asistennya Firebase ya. Nah, kalau Anda belum muncul kalau biasanya baru buka pertama kali, kita klik tools kemudian Firebase ya. Tapi ini karena saya sudah buka tadi, jadinya kita tinggal klik asisten di sini. Oke. Nah, di sini di halaman Firebase-nya ini, di asisten Firebase, kita pilih yang bagian real time database. Kemudian pilih yang save and retrieve data. Nah, di sini kita pilih bagian ini ya. Bagian kedua, add the real time database to your app. Lalu kita klik bagian add the real time database to your app. Nah, di sini kita akan melakukan penambahan library di
build Gradle-nya. Oke, yang mau kita tambahkan ini ya, karena kita mau membuat database melalui Firebase, maka kita menambahkan ini. Langsung klik Accept Change. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini sudah di bagian kedua ada dependency setup correctly. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya, Gradle script, build Gradle module app. Oke. Pada video saya sebelumnya, saya menambahkan satu baris untuk UI. Nah, sekarang kita tambahkan satu baris lagi. Kali ini untuk Firebase database-nya ya. Caranya seperti ini. Firebase .2 Firebase, kemudian database. Nah, ini kita kasih angkanya 1930. Oke. Nah, setelah ini kita tambahkan satu baris, kita sign now. Oke, ini sudah selesai sinkronnya. Ini bisa kita minimize. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah kelas model, kelas Java ya. Kita kasih nama data mahasiswa. Oke, caranya kita masuk di package kita ini, kemudian klik kanan, kita pilih new Java class. Nah, kita pilih yang kelas ya. Nah, ini sudah aktif di kelas. Kita kasih nama data underscore mahasiswa. Oke, kita enter. Oh iya, ini software Android Studio saya ini sudah saya upgrade ya. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan tutorial di video tutorial saya sebelumnya, karena di sini saya sudah menggunakan Android Studio versi 4. Oke, nggak masalah ya, tapi cara-caranya hampir sama, mungkin hanya sedikit berbeda di penampilan aja. Oke, kita lanjutkan. Ini halaman data mahasiswa, kelas data mahasiswa sudah saya besarkan fontnya supaya bisa terbaca. Oke, nah sekarang kita akan membuat kelas ini supaya bisa digunakan untuk menentukan atribut. Nah, atributnya kan kita sudah membuat ya di halaman tampilan, yaitu atribut name, nama, dan prodi. Nah, nanti atribut itu nanti akan disimpan pada masing-masing data mahasiswa, begitu. Nah, masing-masing atribut tersebut nanti akan kita gunakan metode getter and setter ya. Nah, nanti kita bisa menggunakannya untuk mengambil dan menyimpan data dari database. Oke. Nah, untuk memulainya sekarang kita mulai di sini. Kita di sini akan mendeklarasikan variabel. Nah, variabel apa saja yang mau kita pakai ya, kita gunakan private aja. Pertama, kita pakai string ya, karena memang ini adalah tipenya string. Yang pertama adalah name ya. Kemudian variabel yang kedua adalah nama, sama string juga. Kemudian prodi ya. Oke, kita sudah mengenalkan 3 variabel ini. Kemudian kita tambahkan satu variabel lagi dengan nama key. Nah, rencananya key ini nanti akan digunakan untuk proses update dan delete. Jadi supaya kita selain menyimpan dan melihat atau meread ya, kita nanti juga bisa melakukan update dan delete. Oleh karena itu kita membutuhkan key. Private string, kita kasih nama key. Nah, selanjutnya setelah kita memberikan mendeklarasikan variabel, nah variabel ini kita buat seperti ini ya, public. Yang pertama key-nya dulu, string
get key, kita isikan return key. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya public void set key, terus dalam kurung string key, kemudian bikin end. Nah, ini di dalamnya kita tambahkan this dot key sama dengan key. Oke, setelah key langsung kita masukkan yang atribut yang pertama tadi, public, kemudian get name ya. Public string dulu ya, string get name. Oke, seperti ini ya, string get name return name. Oke, sudah. Kemudian kita lanjutkan untuk set name-nya. Public void set name. Nah, sudah. Kemudian kita lanjutkan untuk yang nama ya. Yang nama. Public string get nama. Oke. Habis get, sekarang set. Public string set. Oh, sorry, saya salah. Public void set nama. Nah, habis set nama, get nama ya. Public string oke. Selanjutnya setelah get nama adalah prodi ya, string get prodi. Setelah get setter. Oh ya, sorry, ini keliru ya. Setelah get setter, public void set prodi. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita sudah bikin getter and setter untuk key, name, nama, dan prodi ya. Mungkin ini sudah, kita ke bawah lagi. Nah, sekarang kita akan membuat konstruktor kosong untuk membaca data snapshot. Oke, kita tuliskan public data mahasiswa kurung-kurung, terus kurung-kurung awal. Oke, udah ya, seperti ini aja. Ini kosong dulu datanya. Kemudian setelah konstruktor untuk membaca data mahasiswa snapshot, selanjutnya kita akan membuat konstruktor dengan beberapa parameter untuk mendapatkan input data dari user public, di mana data mahasiswa yaitu mulai dari name, nama, dan prodi. Oke, sekarang kita tambahkan di bawah sini public, kemudian data mahasiswa, kemudian dalam kurung string ada name, kemudian string nama, kemudian string prodi, nah
isinya this.name, oke, sama dengan name. Oke, kita lanjutkan. This.nama sama dengan nama. Kemudian yang terakhir this.prodi sama dengan prodi. Oke, seperti ini. Oke, sampai di sini ini kita sudah cukup untuk membuat create data. Oke. Nah, setelah kita membuat data mahasiswa, kelas data mahasiswa, kita kembali ke main activity.java ya. Nah, di main activity.java kita akan melakukan fungsi save-nya. Kita scroll ke bawah, kita cari yang bagian on click ya. Nah, login save. Nah, save ini kan belum ada fungsinya, maka kita akan menambahkan di sini. Yang pertama, kita akan mendapatkan user ID dari pengguna yang sudah terautentikasi gitu ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah get user ID ya. Kita pakai string get user ID ya. Untuk mendapatkan user ID kita akan menggunakan autentikasi out.get current user. Jadi user yang sedang aktif saat itu, yang sudah terpilih ya. Kemudian get UID. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita mendapatkan user ID dari pengguna, selanjutnya kita akan mendapatkan instance dari database. Yang harus kita lakukan adalah Firebase database. Nah, Firebase database sama dengan Firebase database get instance, kemudian titik koma, kemudian isi di bawah lagi database reference. Oke. Nah, selanjutnya get reference. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan data yang sudah diinputkan oleh user tersebut ke dalam variabel, yaitu kita buat string. Kan ada 3 inputan tadi ya. Get name sama dengan name.getText. Kita ambil teksnya. To string, karena kita mau menyimpannya ke dalam variabel. Selain name ada nama. Get nama, get text to string. Nah, selanjutnya adalah prodi. String get prodi sama dengan prodi get text to string. Oke, kita sudah menyimpan 3 variabel ini. Selanjutnya kita akan mendapatkan referensi dari database-nya. Caranya get reference sama dengan database.get reference titik koma. Oke. Nah, selanjutnya kita cek apakah ada data yang kosong. If is empty, get name is empty,
get nama, is empty, get prodi. Nah, kemudian apabila ada atau tidak kosong, maka akan menampilkan pesan singkat. Nah, pesan singkatnya bagaimana? Kita beri toas ya. Toas make tag main activity.this kita beri toas bahwa data tidak boleh ada yang kosong. Jadi harus terisi semua gitu ya maksudnya ya. Oke. Kemudian terus lengsort dot show. Else selain itu jadi kalau misalnya nggak kosong, apa yang harus kita lakukan? Jika datanya terisi semua dan nggak ada yang nol, maka bisa diproses untuk menyimpan database dan menyimpan data referensi pada database berdasarkan user ID dari masing-masing akun. Nah, caranya get reference dot child sebagai admin ya. Dot child get user ID child mahasiswa, kemudian push dot set value new data mahasiswa get name, kemudian get nama, kemudian get prodi, kemudian dot add on complete listener. Bukan complete ya. Get on sukses ya. Sukses listener. This new on sukses listener. Oke, bagian void ini kita hapus aja. On sukses listener. Alright, void on sukses objek. Oh, kita pakai objek aja ya. Objek O. Nah, peristiwa ini akan terjadi saat user berhasil menyimpan datanya ke dalam database. Ya. Ini oke, kita isikan dulu. Yang pertama adalah name, set text. Oke. Yang kedua adalah nama, set text. Kemudian yang ketiga adalah prodi, set text. Selanjutnya kita beri tools ya. Make text main activity dot this
Apa isi pesannya? Yaitu data berhasil, atau langsung aja ya, data tersimpan. Nah, terus dot long short ya, show. Sudah. Ini di sini tambah titik koma. Kita tambah satu lagi di sini, break. Udah, gitu ya. Oke. Kita cek dulu. Oke, baiklah. Ini yang masih merah adalah bagian ini aja. Nggak usah khawatir. Ini kita bisa Alt Enter. Oke, ini sudah nggak merah semua dan kita sudah bisa jalankan aplikasinya. Oke, kita coba dulu untuk mencoba menyimpan datanya. Nah, ini datanya kosong, kita langsung simpan. Dan di sini muncul toast bahwa data tidak boleh kosong. Oke, sekarang kita isi aja. Oke, kita isi seperti ini, lalu kita simpan. Nah, ini tidak bisa menyimpan, kemungkinan di konsolnya ini. Kita buka di konsolnya dulu. Lalu kita masuk ke database. Kita gulung ke bagian real time database. Nah, ini bagian real time database ini memang harus selalu diaktifkan ya. Jadi kalau kita sudah membuat aturannya kemarin gitu ya, hari ini kita mau buka lagi, dia akan hilang. Jadi kita harus membuatnya lagi. Oke, di sini kita tambahkan dulu. Dan jangan lupa ini false-nya kita rubah bahwa bisa dilakukan apabila masuk ke akunnya ya. $UID akun yang terautentikasi. Oke, seperti ini langsung kita publish. Oh ya, ini kita tambahkan tanda petik ya.
Oke, di sini sudah terpublish. Lalu kita kembali ke project kita tadi, lalu kita jalankan kembali aplikasinya. Oke, ini sudah sukses terinstall. Kita buka aplikasinya, kita masukkan datanya ya. Oke, ini langsung kita simpan. Dan ini masih gagal. Oke. Kalau kita lihat dari isi dari codingannya ini pada proses save, ini sepertinya udah nggak ada masalah ya. Nah, ini seharusnya sudah bisa nyimpan. Dan disimpannya dia diminta masuk ke dalam database childnya admin mahasiswa. Nah, kemungkinan ada di sini salahnya ya, di admin mahasiswa. Mungkin saya coba dulu untuk saya hilangkan adminnya ya. Saya coba hilangkan. Saya jalankan aplikasinya. Oke, ini sudah sukses terinstall. Kita lihat aplikasinya. Kita coba simpan seperti data yang tadi ya. 20510001. Ini. Kemudian Oke, seperti ini. Kemudian kita simpan. Oke, dan ini masih gagal. Karena masih gagal, kita coba masuk ke database-nya ya, yang ada di Firebase. Kita lihat di bagian aturan. Nah, kalau kita lihat di bagian aturan ini kan read write-nya dia harus masuk ke UID yang sudah terautentikasi. Saya coba langsung saya buat true aja. Oke, langsung kita publish. Ini kan tadi aslinya kan harus dengan syarat masuk ID yang sudah terautentikasi. Tapi saya rubah, kita nggak perlu masuk ID, masuk true aja. Karena asumsi saya ketika user bisa mengetikkan ini, dia harus login dulu ya kan. Kalau dia sudah login, dia baru bisa melakukan simpan gitu ya. Jadi saya anggap proses login di depan tadi sudah menjadi gerbang untuk user yang punya akun saja gitu ya. Oke, nah ini sekarang mau saya simpan langsung tanpa syarat, karena yang di rule database ini tadi sudah saya buat true semua. Jadi saya kira ini harusnya bisa menyimpan. Oke, ini masih belum bisa menyimpan. Saya coba sekali lagi di rule-nya tadi. Saya buat nggak usah pakai user dan UID ya. Coba saya buang yang ini. Coba nggak usah pakai UID ya. Oke. Seperti ini ya, saya coba dulu. Oke, sudah terpublish, kita coba lagi.
ke aplikasinya dan masih belum bisa, berarti kita coba hapus usernya ya. Oke, saya coba seperti ini. Jadi kalau ini hanya dari aslinya, rule yang aslinya hanya saya ganti dari false menjadi true. Oke, ini sudah terpublish, kita coba lagi. Nah, data tersimpan. Oke, untuk membuktikan apakah benar data sudah tersimpan, mari kita kembali ke konsol database kita masuk ke data. Oke, seperti yang Anda lihat di bawahnya Project My CRUD Firebase sudah ada ini ya, kode-kode tertentu. Mari kita klik di sini. Nah, ini sudah ada mahasiswa, kita klik lagi. Oke. Ini sudah berhasil tersimpan ya. Ini berhasil tersimpan karena tadi kita nggak pakai rule ya. Oke. Mungkin di antara Anda ada yang sudah berhasil dengan rule yang sudah kita tentukan, berarti Anda sudah berhasil gitu ya. Kemungkinan ini milik saya ada permasalahan di bagian rule ini ya gitu. Saya masih mencari juga penyebabnya kenapa begitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk materi tentang create dulu ya. Yang penting data ini sudah bisa tersimpan. Oke. Silahkan Anda melanjutkan untuk pada tutorial selanjutnya, yaitu bagian yang read ya. Oke. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.